Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari yang baru, kasih setia Tuhan juga selalu baru. Katakan haleluya, haleluya. Baik saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini mari kita belajar firman Tuhan, yaitu mengenai emas. Saudara tahu emas, perhiasan emas, bagaimana kilaunya saudara dapat memukau semua orang. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini terambil di dalam Ayub 23 ayat 10. Ini firman yang sudah sering pasti saudara baca, saudara dengar. Begini bunyinya. Karena ia itu siapa? Ia itu adalah Tuhan. Tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji, aku akan timbul seperti emas. Wow, luar biasa. Firman Tuhan ini sangat sederhana, saudara. Sangat sederhana, namun maknanya itu begitu dalam sekali. Maknanya ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita sehari-hari saat ini, saudara. Karena apa? Karena ini mengenai jalan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Kedua, seandainya ia menguji, maka hidup kita, jalan hidup kita yang pasti akan muncul atau timbul seperti emas yang berkilau. Ini saudara poinnya. 2 poin yang sangat sederhana, namun benar-benar dapat memberikan kita pencerahan pada kesempatan kali ini, saudara. Mari saudara, kita dengarkan dulu, kita bahas dulu untuk yang pertama. Karena ia tahu jalan hidupku. Ismin artinya Tuhan, hanya Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Itu berarti, saudara, itu berarti yang harus kita sadari dulu, bahwa setiap kita memiliki jalan hidup. Dan jalan hidup kita, jalan hidup saudara dan saya tidak pernah sama. Jalan hidup saudara dengan saudara yang lain juga tidak pernah sama. Bahkan saudara kembar pun, saudara kembar identik pun, mereka memiliki jalan hidup sendiri-sendiri yang mereka harus lalui. Akan bagaimanakah jalan hidup kita? Akan berakhir bagaimanakah jalan hidup kita? Itu hanya Tuhan yang tahu. Artinya, saudara, kalau sudah begini, maka sesungguhnya kita tidak bisa lagi seenaknya menentukan jalan hidup kita. Ibarat kita berjalan di sebuah jalan yang panjang, maka yang tahu di ujung sana itu hanya Tuhan, saudara. Kalau saudara mau menentukan seenaknya sendiri jalan hidup saudara, maka hal-hal yang fatal bisa terjadi. Yang pertama, saudara bisa mungkin kehilangan arah, sesat, tidak tahu lagi kemana harus berjalan. Saudara terantuk-antuk batu yang besar, karena saudara tidak paham itu jalan yang harus dilalui. Atau bahkan yang lebih fatal, saudara jatuh ke jurang. Itu yang lebih fatal. Oleh karena itu, saudara, karena Tuhan yang tahu, hanya Dia yang tahu, hanya Tuhan yang tahu jalan hidup kita, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus menyerahkan pimpinan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita tidak bisa menentukan, nggak mau Tuhan, saya nggak mau belok kiri, saya nggak mau belok ke kanan karena di sana ada jurang atau ada jalan yang sukar dan sebagainya. Sana susah Tuhan jalannya. Oh no, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi di depan.
Maka satu hal yang saudara harus lakukan adalah apa? Saudara harus taat. Manut bahasa Jawanya. Menurut. Karena yang tahu jalan hidup kita itu hanya Tuhan. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupanku. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat. Tuhan yang tahu jalan hidup kita ini. Walaupun jalan itu nanti penuh dengan kesukaran, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 11 tadi, ada sukacita, saudara, yang mengiringi saudara dan saya di dalam berjalan atau melangkah. Ini jaminannya. Kalau saudara tanpa Tuhan, saudara akan mudah putus asa karena medan yang berat, karena jalan yang sukar. Saudara mungkin putus asa dan menyerah, dan saudara tidak akan pernah sampai di ujung jalan sana, di ujung jalan yang sudah Tuhan rencanakan. Amin. Jadi dengan Tuhan, walaupun jalan itu adalah jalan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesukaran, penuh dengan hinaan, penuh dengan olokan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita berjalan mengikuti jalannya Tuhan, saudara, ada sukacita yang melimpah, ada sukacita yang menyertai kita. Kita selalu mendapatkan yang namanya sukacita yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ini kekuatan kita, saudara. Sukacita dari Tuhan inilah yang menjadi perlindungan kita. Amin. Kemudian apa tadi dikatakan di dalam Mazmur 16 ayat 11? Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Artinya walaupun jalan itu penuh dengan penderitaan, kesukaran, air mata, Tuhan memberikan kita sebuah nikmat, yaitu kita bisa bersyukur senantiasa karena nikmat yang Tuhan selalu sediakan di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan ini sangat sederhana, namun maknanya sangat dalam, saudara. Banyak orang tidak bisa menikmati yang namanya nikmat yang Tuhan berikan, bukankah begitu? Walaupun mereka memiliki kekayaan, harta berlimpah, memiliki kedudukan, kesuksesan, namun karena mereka tidak bisa mendapatkan nikmat, merasakan nikmat yang dari Tuhan ini, mereka toh akhirnya juga salah jalan. Mereka mungkin berakhir di tengah jalan. Mereka banyak melakukan bunuh diri dan sebagainya. Tapi kalau kita pegang tangan Tuhan, yang pertama ada sukacita berlimpah dalam kehidupan kita ini, saudara. Yang kedua, ada nikmat yang bisa kita rasakan. Nikmat yang bisa rasakan, dan itu nanti akan keluar setiap waktu berupa ucapan syukur kepada Tuhan. Wow, haleluya, saudara. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Nah, yang kedua, tadi karena Tuhan tahu jalan hidup kita, maka tidak ada jalan lain selain kita menurut, selain kita mengikuti apapun yang akan kita alami di jalan kehidupan yang kita lewati. Kita manut, kita nurut kemanapun Tuhan akan bawa kita pergi. Amin. Yang kedua, saudara, yang kedua poinnya adalah seandainya Tuhan menguji, maka aku akan timbul seperti emas. Haleluya, saudara-saudara. Seperti saya katakan tadi, saudara, jalan
yang kita lalui mungkin tidak mudah. Karena di sana juga yang namanya ujian. Tuhan menguji kesetiaan kita. Tuhan menguji percaya kita. Tuhan menguji iman kita. Saudara, itu yang harus kita persiapkan ketika kita berjalan di dalam jalan-jalannya. Seperti Ayub, walaupun pada awalnya dia hampir menyerah, namun Ayub akhirnya apa? Dia bisa menuliskan ayat ini. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, haleluya. Karena dia merasakan betapa setelah melewati yang namanya ujian dari Tuhan, ujian iman, ujian kesetiaan, maka yang dia dapatkan adalah kemuliaan, kehidupan yang penuh dengan gemilau daripada kehidupan Ayub sebelumnya. Karena itu persiapkan, saudara. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena sewaktu-waktu di tengah jalan dalam kehidupan kita ini, Tuhan memberikan ujian kepada kita, ujian kepada kesetiaan kita, ujian kepada iman kita. Namun saudara, seperti Ayub tadi katakan, kalau kita lulus, kita akan naik level. Hidup kita akan diubahkan lebih daripada hidup kita sebelumnya saat ini. Orang yang naik kelas selalu ada reward, selalu ada hadiah. Dan hadiah itu yang saat ini kita lewati, hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan yang memulihkan kehidupan kita saat ini. Maka berarti Tuhan menyediakan kemuliaan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini daripada kehidupan kita sebelumnya. Percaya itu, saudara. Kalau Ayub juga sudah mengalami, maka ini janji juga berlaku bagi kita semuanya, anak-anaknya. Amin. Kemuliaan bukan hanya berbicara tentang berkat. Seperti Ayub juga dia rasakan. Dia lebih lagi. Kalau dulu dia hanya mengenal, hanya mendengar dari orang saja, bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan. Dia hanya mendengar saja dari orang lain. Tapi begitu melewati ujian ini, saudara, dia benar-benar mengenal siapakah Tuhan yang memimpin langkah hidupnya itu. Inilah yang harus kita pegang, saudara. Bagaimanapun berat ujian yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya saat ini, yakinlah, saudara, kalau saudara akan pasti naik ke next level. Dan satu hal, saudara lebih mengenal secara pribadi bagaimana Tuhan yang saat ini memimpin kehidupan, memimpin jalan-jalan, langkah-langkah kehidupan saudara dan saya. Tuhan sendiri yang akan menuntun saudara langkah demi langkah. Dan saudara bisa mengenal bagaimana luar biasanya kedahsyatannya, kemurahannya, kasih setianya. Bukan hanya dari orang, tapi dari apa yang sudah saudara alami, saudara dan saya alami. Amin. Nah, timbul seperti emas. Kalau sudah seperti itu, saudara, saudara tahu emas, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah, saudara, yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Emas berbicara tentang kemurnian iman kita, kemurnian kesetiaan kita, kemurnian hati kita, ketulusan kita di dalam mengikut Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar
bukan hanya layak dipandang orang, bukan hanya orang lain kagum akan kehidupan kita yang sudah dipulihkan, tetapi lebih daripada itu, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini saudara, firman Tuhan ini sederhana, namun benar-benar dapat memberikan kita sebuah pencerahan yang baru. Jadi, seperti judul firman tadi, bahwa timbul seperti emas, maka dua hal yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus manut atau menurut kemanapun Tuhan pimpin. Kedua, seandainya Tuhan menguji kesetiaan kita, maka yang pasti kita dapatkan adalah hati yang murni, hati yang tulus, iman yang tulus, iman yang murni kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menjanjikan pemulihan hidup kita lebih daripada sebelumnya, lebih daripada kehidupan kita saat ini. Saudara Ayur ini, haleluya, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati saudara pada kesempatan kali ini. Shalom, Tuhan memberkati.